bareng Kak Ulfa. Di video kali ini kakak akan membuat video sesuai dengan request adik-adik tentang besaran turunan, dimana ada satu subscriber yang meminta untuk membuat, Kak, besaran fisika itu bisa nggak sampai 100 gitu kan. Jawabannya bisa, karena besaran turunan itu tidak terbatas, semampu kita menjabarkan rumus. Nah, di sini live streaming, anak-anak les yang udah datang jadi agak bising, mohon dimaklumi ya. Coba lihat, nggak apa-apa, lihat aja dari situ. Oke, kelihatan Umi ya? Mantap. Jadi sekarang Umi bikin, kakak bikin ya. Kalau di YouTube manggilnya Kak Ulfa. Di sini kakak bikin apa ya? Besaran turunan. Sengaja dibesarin supaya jelas. Dan sebelumnya kakak perlu kasih tahu buat adik-adik yang live, boleh chat live ya. Yang langsung komentar boleh silakan di komentar. Dan sebelum menonton video yang udah kakak upload, itu sebelum tonton coba buat setelannya adalah kualitas tinggi, high quality, HD, supaya kualitas videonya yang ditonton itu jernih. Oke dek? Sekarang kita buat besaran fisika. Sesuai requestnya, bisa nggak Kak besaran fisika turunan itu dibuat menjadi 100 besaran? Bisa. Jadi kakak buat ini part 1 ya, nanti sampai dengan 100. Yang pertama, ingat, besaran yang pertama kita bahas itu adalah besaran pokok, di mana besaran pokok itu ada 7. Ya, ada 7. Jadi di sini kakak buat besaran pokok bergabung dengan besaran turunan supaya tahu dari mana diturunkan. Yang pertama, besaran fisikanya adalah panjang. Oke, panjang. Panjang itu simbolnya adalah L kecil. Kenapa L kecil? Karena bahasa Inggrisnya adalah long ya. Berarti panjang itu adalah besaran fisika. Besaran apa? Besaran pokok. Satu ya. Satuannya apa Kak? Satuannya meter. Oke. Nah, di panjang ini deh ada, kalau kita ambil pelajarannya, kalau kalian sampai kuliah, kita akan pelajari 3 dimensi. Tapi kalau SMP 1 dimensi, kalau yang SMA 2 dimensi. Kalau 2 dimensi berarti berada pada sumbu X dan sumbu Y. Kalau 3 dimensi berarti ada sumbu Z. Ini ya. Kalau 3 dimensi berarti dia bangun ruang. Kalau 2 dimensi itu adalah bangun datar. Dan 1 dimensi adalah berupa garis. Ya, ini sumbu X dan sumbu Y juga sumbu Z. Buat apa kakak buat? Supaya tahu nanti turunan-turunan besarannya. Jadi panjang itu meter. Besaran yang kedua, yang panjang juga. Kalau panjang kan dek, itu berada pada garis X, berarti lurus aja. Ini dikatakan panjang atau L. Tapi kalau dia panjangnya itu pada garis Y, ini disebut sebagai tinggi. Disebut sebagai tinggi. Nah, kalau tinggi di bahasa fisikanya ini adalah H. Karena bahasa Inggris dari tinggi adalah height. Jadi kembali ke simbolnya. Jadi kakak bikin di sini setelah panjang ada tinggi. Tinggi. Ini adalah H ya, simbolnya H karena kembali ke bahasa Inggris. Kalau di matematika T itu adalah T gitu, karena kembali ke bahasa Indonesia. Jadi tinggi di sini adalah H, satuannya juga meter. Bisa ya, 2. Nah, setelah itu bisa nggak Kak panjang ini diturunkan? Bisa. Besaran yang ketiga kita ambil luas. Nah, luas ya. Kalau di matematika harus dibedakan. Kalau di matematika luas itu simbolnya adalah L besar. Tapi kalau di fisika luas itu simbolnya adalah A besar. A besar ini karena bahasa Inggris dari luas permukaan itu adalah area. Makanya simbolnya adalah luas. Kalau kita ambil ke matematika, apa rumus dari luas? Panjang kali lebar. Sumbu X kali dengan sumbu Y. Karena dia adalah bangun datar ya, panjang kali lebar, 2 dimensi. Baik, berarti di sini satuannya adalah meter kali meter. Berarti meter kuadrat. Sudah 3 besaran. Masih diturunkan dari besaran panjang nih. Kemudian yang keempat turunan dari yang 3 dimensi. Yang 3 dimensi berarti volume. Nah, ini volume simbolnya adalah P besar ya. P besar. Satuannya adalah meter pangkat 3 atau meter kubik. Kak, dari mana rumus dari volume? Panjang kali lebar kali tinggi di matematika. Tapi di fisika untuk volume itu rumusnya adalah luas permukaan A ya dikali dengan tinggi suatu bangun, A dikali dengan H.
Ingat, di fisika itu yang kita gunakan simbol dalam bentuk bahasa Inggris, bukan di bahasa Indonesia kan. Maka untuk volume itu adalah A dikali dengan H. Ya. Nah, ini dia 4 ya. Berarti muncul lagi nih satuan yang baru A. A ini adalah luas permukaan yang ini. Nah, jadi kalau begitu kakak bikin keterangan sudah ada banyak nih volume. Volume itu satuannya meter pangkat 3. Kemudian A ini adalah luas permukaan yang satuannya meter kuadrat. Sedangkan H ini adalah tinggi suatu bangun atau panjang dalam sumbu X. Oh, nggak kelihatan? Jadi bawahnya nggak kelihatan? Waduh, sampai di mana? Sampai di aluas aja. Oh, aluas aja. Iya kak? Oh, berarti kakak bikin di sini ya. Kalau tadi volumenya juga enggak? Iya, berarti setengah dan jadi V sama dengan volume. Oke, berarti P ini aja dulu ya. P ini adalah volume. Satuannya meter pangkat 3. Sudah ada yang join? 0. Oke, nggak apa-apa. Kemudian A di sini adalah luas permukaan. Satuannya adalah meter kuadrat. Apa? Bisa. Kemudian H-nya ini adalah tinggi. Nah, tinggi ini satuannya tadi adalah meter. Berarti sudah ada 4 ya. Panjang, tinggi, luas, volume. Ini masih besaran panjang. Sudah ada 4. Nah, nanti dari L ini juga dikasih tahu, Dek. Nanti ada namanya pertambahan panjang. Berarti besaran yang kelima, kakak bikin di sini pertambahan panjang. Nah, pertambahan panjang. Kak, pertambahan panjang simbolnya apa? Pertambahan panjang simbolnya adalah delta L. Nah, delta L. Sedangkan delta L ini adalah LT dikurang dengan L0. Berarti dari sini bertambah lagi besarannya. Ada LT, ada L0. Nah, Kak, delta L ini pertambahan panjang. Satuannya apa, Kak? Satuannya adalah meter. Satuannya adalah meter. Baik, berarti yang keenam ada juga nih, LT. LT ini apa? Pertambahan akhir. Nah, pertambahan atau panjang akhir ya istilahnya ya. Mana itunya, penghapusnya? Ada nggak, Dek? Oh iya. LT itu panjang akhir. Enak lo live streaming. Oke. Nanti kakak live streaming jualan ya adik-adik. Adik-adik beli. LT itu jual apa tuh? Jual ilmu. Panjang akhir ya. Panjang akhir. Kak, satuannya apa? Satuannya meter. Nah, di sini ada L0, berarti besaran yang ketujuh. Ada L0. L0 itu apa? L0 ini adalah panjang mula-mula. Oke, panjang mula-mula. Satuannya apa? Satuannya adalah meter. Sama dengan yang tadi. Baik, sudah sampai sini bisa dimengerti ya. Kalau tidak mengerti boleh chat langsung. Uminya nggak kelihatan. Oke, di sini kelihatan? Geser coba kameranya. Ke sini. Ke arah kakak, Bu Nisa. Ke sini aja Umi. Nanti kameranya aja yang diputar sedikit. Oke, 7 ya. Kalau kakak terus ke bawah masih bisa, Dek, Nisa. Masih bisa? Oke. Ada L0, ada L akhir. Bisa? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, biar kakak sini. Bisa. Oke, yang ke-8 kalau ada delta L, LT, L0. Kalau yang ke-8 kakak bikin besaran setelah panjang. Ini masih besaran panjang ya, besaran turunan dari panjang. Sudah ada 7, Dek. Nah, nanti ada lagi. Makanya dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Serta bunyikan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat pemberitahuan kalau kakak lagi live streaming atau lagi upload video terbaru yang sesuai dengan pelajaran kalian di sekolah. Jadi mudah-mudahan terus bisa kita upload yang terbaru ya. Oke. Baik, yang ke-8 apa? Besaran yang kedua adalah panjang. Yang pokok apa? Massa. Oke. Di sini kakak bikin massa. Massa itu simbolnya apa? Massa itu simbolnya adalah M. Karena bahasa Inggrisnya adalah mass.
harus bisa dibedakan mana simbol, mana satuan. Satuan yang ekor, kalau simbol itu kembali ke bahasa Inggrisnya. Apa sih bahasa Inggris dari massa? Mass gitu ya. Jadi massa itu simbolnya adalah M, sedangkan satuannya adalah kilogram. Oke? Setelah panjang massa, lalu waktu ya. Massa waktu. Waktu itu kakak bikin di sini nomor 9. Nanti baru kita turunkan. Waktu. Waktu itu bahasa Inggrisnya adalah time. Jadi simbolnya adalah T kecil. Satuannya adalah apa? Second ya. Second. Watak kali ya kan? Second. Second ya dek, atau detik waktu. Baik, nomor 10. Perpaduan antara besaran panjang dan besaran massa. Nomor 10, ini udah ada 10 kecepatan. Simbolnya apa? Pi kecil. Harus dibedakan mana volume, mana kecepatan. Kalau volume, P-nya itu Pi besar, sedangkan kalau kecepatan P-nya itu adalah Pi kecil. Karena bahasa Inggris dari kecepatan adalah velocity. Ya, jadi simbolnya adalah V. Nah, kakak ingatkan kembali kenapa ini diturunkan dari massa dan juga waktu, begitupun dengan panjang. Karena Pi ini rumusnya adalah, kecepatan rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu. Oke, berarti di sini adalah X, di sini adalah T. Maka rumus dari Pi itu adalah X dibagi dengan T. Ada juga yang buat Pi itu adalah S per T. Nah, oke, berarti ini adalah kecepatan. Tapi sebelumnya karena kakak buat baru ada kata-kata jarak, maka berarti jarak itu juga besaran pokok kak, atau besaran turunan kak. Jarak ini adalah, kalau kakak ambil definisi, itu adalah panjang lintasan. Misalkan A berjalan, si Ali berjalan dari titik A sampai dengan titik B, berarti ini ada panjang lintasan masuk ke panjang. Tapi ini juga besaran. Maka kakak buat besaran yang ke-11 adalah jarak. Adalah jarak. Simbolnya adalah S. Kakak nggak tahu bahasa Inggrisnya. Sinch mungkin ya, atau bahasa Inggris dari jarak kakak kurang tahu. Jadi simbolnya adalah S. Satuannya apa kak? Satuannya meter. Definisinya tadi apa? Panjang lintasan. Nah, jadi sebenarnya ini adalah panjang lintasan. Yang simbolnya tadi adalah L. Tapi dibedakan maka kembali dia ke jarak. Nah, ada dua besaran yang hampir serupa antara jarak dengan besaran berikutnya, yaitu perpindahan. Nah, perpindahan. Perpindahan itu simbolnya apa? Simbolnya adalah X. Jadi beda nih antara S dengan X. Apa bedanya perpindahan dengan jarak? Nanti kita bahas di vektor ya. Jadi video berikutnya setelah ini tuntas semua, kakak akan bawakan tentang vektor. Jadi di situ kakak bedakan. Yang jelas kalau A ke B, dia berpindah dari titik A ke titik B. Tapi kalau dia berbelok arah ke arah utara misal, nah di sini berarti perpindahannya di titik C. Maka resultan perpindahannya yang ini yang dipakai. Inilah perpindahan. Tapi kalau jarak dari sini dijumlahkan dengan ke sini, ini namanya besaran skalar. Sedangkan perpindahan ini adalah besaran vektor. Nanti kita pelajari. Atau udah mulai dengar-dengar nih, ada besaran skalar, ada besaran vektor. Nanti dipelajari ya. Baik, sudah ada 12 satuan. Lalu apa lagi? Massa, waktu, kecepatan. Nah, nomor 13. Ini juga hampir-hampir sama. Ada kecepatan, ada juga kelajuan. Nah, kelajuan. Tapi simbolnya disamakan, sama-sama pi. Padahal hakikatnya antara kelajuan dengan kecepatan itu berbeda. Kalau kelajuan adalah velocity, kalau kecepatan velocity, kalau kelajuan itu adalah speed. Nah, jadi bedanya di mana? Di sini nanti. Kalau ini X per T, yang ini S per T. Yang ini adalah kecepatan, sedangkan yang di sini adalah kelajuan. Nah, nanti kakak bahas lagi untuk penjabarannya. Kemudian nomor 14, kita genapkan sampai berapa ya? Sampai 15 ya. Setelah kecepatan ada namanya percepatan. Percepatan. Sabar ya. Percepatan itu simbolnya adalah A kecil. Kenapa A kecil? Karena bahasa Inggris dari percepatan adalah acceleration atau akselerasi.
Apa arti dari akselerasi? Ada perubahan kecepatan yang konstan. Berarti dikatakan percepatan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Maka A itu rumusnya adalah perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Delta P dibagi dengan T. Kak, delta P itu apa? Delta V itu adalah perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan. Satuannya apa, Kak? Satuannya adalah meter per sekon. Berarti besaran yang ke-15 Kakak bikin delta V. Perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan yang satuannya adalah meter per sekon. Nah, kalau ada delta P berarti nomor 16 ada PT. PT itu apa? Ke bawah kelihatan? Bisa? Oke. PT ini adalah kecepatan akhir. Nah, kecepatan akhir. Satuannya adalah meter per sekon. Nah, berarti ada P0. Berarti besaran yang ke-17 ada P0. P0 itu adalah kecepatan awal. Enggak apa-apa. Kecepatan awal ya. Kecepatan awal ini satuannya adalah meter per sekon. Jadi ini pertemuan pertama tentang mencari 100 besaran turunan di fisika. Jadi untuk pertemuan kali ini ada 17 besaran. Berarti akan ada part 2, part 3, part 4 sampai dengan 100 besaran target kita. Ingat, besaran turunan di fisika itu tidak ada batasnya. Unlimited ya, tidak ada batasnya. Jadi sebanyak mungkin bisa kita buat besaran barunya, gitu ya. Oke deh, sampai di sini video ini. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Serta kalau bermanfaat di-share aja linknya supaya banyak teman-teman yang ikut bergabung. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah akhiri live. Cuman ya. Lateyung itu. Nah, oke. Tapi kakak fotokan sekali sini. Pakai kamera biasa, gini ya.